Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Ramli dari program studi Manajemen S1 dengan NIM 64242081 asal kampus dari BSI cabang Margonda. Kali ini saya akan menjelaskan terkait apa itu pajak beserta pengertiannya dan jenis-jenis perundang-undangannya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam materinya. Oke, apa itu pajak? Yang pertama adalah pajak adalah kontribusi wajib kepada suatu negara yang dibayar oleh rakyat. Jadi sebenarnya pajak ini memang sudah wajib ya di seluruh negara-negara, maupun di Eropa maupun di Asia, Timur Tengah, itu sudah menjadi hak kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak. Yang kedua, pajak itu bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang sudah tertera. Ya, jadi maksud bersifat memaksa ini kita harus mematuhi apa yang sudah menjadi hukum. Jadi sudah sepatutnya kita wajib untuk membayar pajak negara ini. Yang ketiga, tidak mendapatkan imbalan langsung ya. Terus yang keempat juga dikelola oleh negara untuk kepentingan umum. Nah, jadi pajak itu juga sebenarnya bagus juga teman-teman. Selain kita membayar pajak, pajak itu dikelola oleh negara untuk sebagai kepentingan umum. Contoh, kepentingan umumnya untuk memfasilitasi jalanan yang sudah rusak. Contoh, aspal bolong, itu nanti akan dikelola oleh pemerintah, teman-teman. Dan banyak lain sebagainya untuk memfasilitasi apa yang sudah sepatutnya pemerintah lakukan. Oke, kita lanjut. Di sini ada dasar hukum pajak. Nah, dasar-dasar hukum pajak ini dalam Undang-Undang 1945 pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Yang tadi ya teman-teman. Kedua, undang-undang perpajakan. Contohnya UU, ada KUP, PPH, PPN, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis pajak. Yang pertama ada jenis pajak pusat. Nah, jenis pajak pusat ini dikelola oleh pemerintah pusat, seperti PPH atau pajak penghasilan. Yang kedua, ada PPN, pajak pertambahan nilai, yang suka kalau PPN ini, kalau kalian beli sesuatu, misalnya beli minuman atau beli tas gitu, kan suka ada kena pajak PPN. Nah, ini pajak PPN inilah yang akan pertambahan nilai dari pajak tersebut. Yang kedua, ada pajak daerah, dikelola oleh pemerintah daerah. Oh, tadi kan pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat seperti pajak penghasilan, PPN, ya kan. Nah, yang kedua ini pajak daerah dikelola oleh pajak kendaraan bermotor. Kedua, pajak hotel dan restoran. Oke, kita lanjut. Mengapa sih kita harus membayar pajak? Nah, nih teman-teman,
Yang pertama untuk membiayai negara. Sudah pasti dong kita membiayai gaji ASN atau TNI Polri. Nah, jadi sebenarnya kita bayar pajak itu teman-teman, gaji-gaji dari ASN, pegawai negeri, TNI, Polri, pemerintah, itu sebenarnya yang gaji itu dari kita-kita juga, dari rakyat juga. Gak hanya itu, kita membayar pajak pasti ada untungnya juga. Contoh, kalau ada perbaikan jalan, pasti diperbaiki fasilitasnya untuk kenyamanan bagi para rakyat. Nah, kedua ini ada operasional pemerintah, ya sudah pasti. Kedua, untuk pembangunan nasional tuh, tadi sudah saya bilang, membangun infrastruktur jalan seperti jembatan, sekolah, rumah sakit, atau apa gentengnya yang bocor, yang untuk memfasilitasi para rakyat dan masyarakat. Ini efek dari kita membayar pajak, teman-teman. Terus yang ketiga, sebagai bentuk kepatuhan sebagai warga negara, sudah pasti kita diwajibkan untuk membayar pajak, kewajiban hukum dan moral. 4, agar negara mandiri, tidak bergantung pada utang luar negeri. Ya, jadi dengan kitanya membayar pajak, teman-teman, jadi negara ini akan terbantu oleh kita dari masyarakat sendiri. Kalau masyarakat tidak mau membayar pajak, bagaimana mau pemerintah membiayai fasilitas-fasilitas yang kita pakai ini, teman-teman? Ya, oke, kita lanjut. Dampak jika tidak membayar pajak. Nah, ini ada 4 nih, teman-teman, yang saya tangkap. Yang pertama itu pasti yang tadi, terhambatnya pembangunan. Jadi makanya banyak orang yang ngeluh, ini kenapa sih jalanan atau lampu jalan sudah rusak tapi lama banget ini buat diperbaiki. Nah, ini mungkin dari salah satu kita atau dari masyarakat rakyat kita yang terlambat atau tidak mau membayar pajak. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi kita harus saling support, teman-teman, ya. Kedua, ketergantungan pada utang. Nah, 3, sanksi hukum dan denda pasti. Keempat, tidak adil terhadap pembayaran pajak yang patuh. Nah, jadi sudah sepatutnya kita harus membayar pajak, teman-teman. Jangan sampai terlambat atau tidak membayarnya sama sekali. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kesimpulannya adalah pajak adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi pajak ini memang sudah tidak asing lagi ya, teman-teman, ya. Memang sudah sepatutnya kita membayar pajak seperti pajak motor, pajak mobil, pajak rumah, dan lain sebagainya, teman-teman. Kedua, membayar pajak sama dengan mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa. Nah, itu tadi, teman-teman. Jadi kita mensupport negara kita sendiri juga dan pemerintah. Ketiga, yuk jadi warga negara yang taat untuk membayar pajak, teman-teman. Oke, segitu aja penjelasan terkait pajak dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Saya akhiri. Saya Muhammad Rizal Ramli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.